Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Rahma Mulia, NIM 231011201229. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas mengenai topik yang sangat relevan di dalam dunia bisnis, yaitu keberhasilan dan kegagalan beberapa perusahaan dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Pentingnya memahami konsep manajemen bisnis terletak pada kemampuan organisasi untuk merespon perubahan pasar, teknologi, dan lingkungan eksternal. Implementasi yang berhasil dapat meningkatkan efisiensi operasional, daya saing, dan keberlanjutan, sementara kegagalan dapat mengakibatkan kerugian finansial, penurunan citra, dan bahkan ketidakberlanjutannya bisnis. Melalui presentasi ini, kita dapat mengeksplorasi studi kasus, keberhasilan dan kegagalan perusahaan dalam menerapkan konsep manajemen bisnis. Dengan melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, kita dapat memahami mengapa beberapa perusahaan mampu mengoptimalkan konsep manajemen bisnis untuk mencapai kesuksesan, sementara beberapa perusahaan yang lain mengalami kendala dan kegagalan. Kita harus memahami terlebih dahulu apa itu manajemen bisnis. Manajemen bisnis merupakan serangkaian proses dalam kegiatan usaha yang meliputi perencanaan, pengerjaan, hingga pengawasan yang bertujuan untuk memaksimalkan hasil atau target yang ingin dicapai suatu perusahaan. Tanpa didukung manajemen bisnis yang baik, keuntungan penjualan tidak akan didapatkan. Fungsi manajemen bisnis ada 5. Yang pertama, perencanaan atau planning. Untuk membangun bisnis yang menguntungkan, dibutuhkan perencanaan yang matang. Yang kedua, ada pengelompokan atau organizing. Pengelompokan kerja harus ditentukan. Pengelompokan dibuat agar menciptakan sinergi dalam pekerjaan. Yang ketiga, ada sumber daya atau staffing. Sumber daya yang unggul dan tepat guna dibutuhkan untuk mendorong kemajuan sebuah bisnis. Yang keempat, ada pengaturan atau directing. Di dalam sebuah manajemen tentu diperlukan kepemimpinan yang penuh tanggung jawab serta mampu berkolaborasi dengan para karyawannya. Yang kelima, ada pengawasan atau controlling. Fungsi pengawasan atau controlling ditujukan agar perusahaan dapat mengevaluasi kinerja dan sumber daya perusahaan. Selanjutnya yaitu ada 5 komponen manajemen bisnis. Yang pertama, manajemen pemasaran. Pemasaran atau marketing merupakan komponen yang berupa perencanaan dan pengawasan terkait pemasaran produk. Yang kedua yaitu manajemen produksi. Merupakan komponen pembuatan produk di perusahaan, mengawasi proses yang fokus pada pengubahan bahan mentah menjadi produk, serta memberi nilai jual pada produk jadi. Yang ketiga, ada manajemen distribusi. Komponen manajemen ini merupakan kegiatan untuk mengawasi pergerakan barang dari pemasok, produsen, grosir, dan distributor ke pelanggan akhir. Yang ketiga yaitu manajemen SDM. Komponen ini bertujuan untuk mengatur SDM yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, manajemen keuangan. Komponen ini tentu tidak kalah penting karena pengaturan anggaran di perusahaan menjadi salah satu kunci perusahaan dapat bertahan dan beroperasi dengan baik. Bentuk implementasi konsep manajemen bisnis pada suatu perusahaan tidak selalu mengalami keberhasilan, tetapi beberapa perusahaan juga mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai salah satu contoh perusahaan yang mengalami keberhasilan dan beberapa perusahaan yang mengalami kegagalan dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Semuanya, perkenalkan nama saya Maureen Mustika Syahrani dengan NIM 231011200060. Setelah mengetahui pemahaman tentang manajemen bisnis, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh perusahaan yang mengalami keberhasilan dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu Unilever Indonesia. Sejak 5 Desember 1933,
Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan fast-moving consumer goods terkemuka di Indonesia. Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik pada 1981 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Saat ini, Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang memiliki lebih dari 40 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka, Cikarang, dan Rungkut, Surabaya. Pabrik serta produk-produknya juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perjalanan Unilever Indonesia. Unilever Indonesia pertama kali didirikan pada 5 Desember 1933 dengan nama Lever Zifabriken NV yang bertempat di daerah Angke, Jakarta Utara berdasarkan Akta nomor 23 dari Mr. A.H. van Ophusen, notaris di Batavia. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia dengan Akta nomor 171 dari notaris Nyonya Kartini Mulyadi SH. Perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Tahun bersejarah Unilever Indonesia dimulai dari tahun 1933, pendirian perseroan di Angke, Jakarta dengan nama Lever Zifabriken NV. Pada tahun 1936 memperkenalkan sabun Lux di Indonesia. Pada tahun 1982, Unilever Indonesia melaksanakan penawaran umum perdana mencatatkan 15% sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham UNVR. Pada tahun 1990, pembukaan pabrik produk personal care di Rungkut, Surabaya, dan mengakuisisi Sariwangi dan memasuki bisnis teh. Pada tahun 1992, pembukaan pabrik es krim Walls di Cikarang dan memperkenalkan produk Cornello dan Pedal Pop. Pada tahun 2001, akuisisi Bango. Awal mula, Unilever Indonesia ke bisnis kecap. Pada tahun 2008, pembukaan pabrik baru untuk produk skincare yang terbesar di Asia, di Cikarang. Akuisisi Buah Vita dan Gogo memasuki bisnis jus buah di Indonesia, mulai menerapkan SAP di seluruh kegiatan operasional di Indonesia. Pada tahun 2012, berhasil mencapai tujuan melipat gandakan bisnis dalam 5 tahun, meraih hasil penjualan lebih dari 27 triliun. Pada tahun 2013, meluncurkan Project Sunlight, sebuah inisiatif untuk menginspirasi masyarakat dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak Indonesia dan generasi penerus, menandai peringatan 80 tahun perjalanan Unilever di Indonesia. Pada tahun 2014, peluncuran program B2B untuk Indonesia, sebagai bagian dari komitmen jangka panjang Lifebuoy untuk Indonesia yang lebih sehat. Pada tahun 2015, pembukaan pabrik ke-9 yang menempati lahan seluas 6 hektar di Cikarang dan memiliki kapasitas produksi tahunan 7 juta unit bumbu masak dan kecap. Pada tahun 2016, menempati kantor pusat baru di area seluas 3 hektar bertempat di Green Building di BSD City, Tangerang. Kantor ini menampung sekitar 1.500 karyawan dan diresmikan pada tahun 2017. Pada tahun 2017, memperingati 35 tahun pencatatan saham Unilever Indonesia di Bursa Efek Indonesia sejak IPO pada tahun 1982, saham perseroan telah meningkat lebih dari 1.570 kali dan aset telah tumbuh lebih dari 110 kali lipat. Pada tahun 2018 meluncurkan kategori baru yaitu kategori saus sambal dengan mempersembahkan brand saus sambal Jawara dan meluncurkan brand perawatan tubuh baru Korea Glow. Diinvestasi aset kategori Spirit pada 2 Juli 2018 dengan nilai transaksi sebesar 2,8 triliun. Pada tahun 2019 memperoleh persetujuan pemegang saham atas perubahan nilai nominal saham perusahaan dari nilai nominal Rp10 per saham menjadi Rp2 per saham karena adanya stock split efektif per 2 Januari 2020. Pada tahun 2020 meluncurkan kampanye Mari Berbagi Peran dengan komitmen 200 miliar bagi masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19.
Selanjutnya yang terakhir adalah tahun 2021, yaitu meluncurkan Unilever Muslim Center of Excellence sebagai pusat ekonomi syariah dari insight bagi ragam inovasi dan produk kebutuhan konsumen muslim Unilever di Indonesia dan di dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Maharani dengan NIM 231011200061. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kategori produk dari Unilever Indonesia. Yang pertama ada Beauty dan Wellbeing dengan contoh produk seperti Citra, Clear, Pepsodent, Pond's, dan Vaseline. Dan untuk yang kedua ada personal care dengan contoh produk seperti Dove, Look, Rexona, Lifebuoy, dan Axe. Dan untuk yang ketiga ada home care dengan contoh produk seperti Molto, Rinso, Sunlight, Bipol, dan Pixel. Dan untuk yang keempat ada nutrition dengan contoh produk seperti Bango, Buah Vita, Royco, Jawara, dan Sariwangi. Dan yang terakhir ada ice cream dengan contoh produk seperti Cornetto, Fizz, Pedal Pop, Walls, dan Magnum. Selanjutnya ada konsep manajemen dari Unilever Indonesia. Yang pertama ada orientasi kepada konsumen. Unilever Indonesia memahami pentingnya mendengarkan dan memahami kebutuhan para konsumen, sehingga konsep manajemen bisnis yang ditetapkan berfokus pada inovasi produk dan pelayanan yang relevan dengan ekspektasi pasar, sehingga memastikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama mereka. Dan yang kedua, ada inovasi berkelanjutan. Unilever Indonesia dikenal sebagai pelopor inovasi dalam industri FMCG, sehingga konsep ini manajemen bisnis mencakup investasi signifikan dalam penelitian dan pengembangan produk baru yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar saat ini, tetapi juga merespon tren masa depan. Dan yang ketiga, ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Unilever Indonesia memandang keberlanjutan sebagai prinsip inti dalam strategi bisnisnya melalui program-program seperti sumber daya manusia Unilever Indonesia dan sampah yang baik. Perusahaan ini menunjukkan tanggung jawab sosialnya dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat, ada kualitas dan keamanan produk. Konsep manajemen bisnis Unilever Indonesia mencakup komitmen terhadap kualitas dan keamanan produk. Dengan standar produksi yang tinggi, perusahaan ini memastikan bahwa konsep dapat mengandalkan kualitas dan keamanan produk Unilever. Dan yang kelima, ada manajemen sumber daya manusia yang unggul. Unilever Indonesia menganggap sumber daya manusia sebagai aset berharga. Konsep manajemen bisnisnya mencakup pengembangan karyawan, diversifikasi tim, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Dan yang keenam, ada adaptasi terhadap perubahan pasar. Perusahaan ini menunjukkan kemampuan adaptasinya terhadap perubahan pasar. Konsep manajemen bisnis Unilever Indonesia mencakup kemampuan untuk merespon cepat terhadap perubahan tren konsumen, regulasi, dan lingkungan bisnis. Dan yang ketujuh, ada kemitraan strategis. Unilever Indonesia telah membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk pemasok lokal, distributor, dan mitra bisnis lainnya. Konsep manajemen bisnisnya melibatkan kolaborasi yang kuat untuk menciptakan sinergi dan mencapai pertumbuhan bersama. Dan untuk kesimpulannya, dengan menerapkan konsep manajemen bisnis yang holistik dan adaptif, Unilever Indonesia terus memimpin di industri FMCG Indonesia dan memberikan dampak positif pada masyarakat dan sekitarnya. Keberhasilannya memberikan inspirasi bagi perusahaan lain yang berusaha mencapai keunggulan bisnis yang berkelanjutan. Perkenalkan, saya Arlan Purnama, mahasiswa dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan perusahaan Yahoo. Yahoo adalah portal layanan internet perpaduan antara mesin pencari dengan direktori situs web di seluruh dunia yang diatur dalam hierarki kategori subjek.
Perusahaan Yahoo yang berasal dari California, Amerika Serikat, ini adalah rajanya mesin pencari pada tahun 2000-an, tepatnya sebelum Google lahir. Namun kini, popularitas Yahoo di Indonesia, termasuk Yahoo Mail, memang mulai meredup sejak Google menjadi kompetitor dengan menyediakan mesin pencari hingga layanan email. Sejarah Yahoo terbagi menjadi 9. Pertama, di tahun 1994, dua orang mahasiswa asal Stanford University, Jerry dan David Filo, mempunyai ide untuk menyusun indeks, tepatnya alat kurator untuk ribuan website yang ada di internet. Akhirnya Jerry dan Filo berhasil membuat mesin telusur Yahoo. Tahun kedua, 1996, Yahoo mulai go public dan dirilis untuk kalangan umum. Yahoo sempat mengajukan penawaran saham perdananya alias Initial Public Offering atau disebut IPO di bursa Nasdaq. Tahun ketiga, tahun 2000. Di tahun ini merupakan momen puncak Yahoo karena sahamnya tercatat tinggi, tepatnya pada tanggal 3 Januari saat itu. Valuasi saham Yahoo bernilai hingga USD 475 per lembar. Tahun keempat, tahun 2005, Yahoo mengakuisisi Flickr, yaitu penyedia foto dan video yang didirikan oleh Larry Crabb setahun sebelumnya. Kemudian di Maret 2005, Yahoo diambil alih oleh Flickr yang saat itu popularitasnya sedang naik. Tahun kelima, 2007, akibat pengelolaan keuangan yang buruk di bawah kepemimpinan Terry Samel yang mengambil alih kepemimpinan perusahaan tersebut dan Samel mengundurkan diri 2 tahun setelahnya. Tahun ke-6, 2008, Yahoo menolak lamaran akuisisi dari raksasa software Microsoft yang saat itu ditawar USD 4,6 miliar. Selain Microsoft, Yahoo ditawari USD sebesar 44,6 miliar. Selain Microsoft, Yahoo juga sempat mempertimbangkan pilihan merger dengan perusahaan lainnya, termasuk dengan Google. Di tahun ke-7, 2012, Yahoo merekrut mantan presiden PayPal Scott Thompson. Tapi sayangnya Thompson hanya menjabat sebentar karena dirinya ketahuan memalsukan gelar di resume yang diajukan ke Yahoo sebelumnya. Di tahun ke-8, 2016, keuangan Yahoo kembali memburuk hingga melakukan PHK karyawan dalam jumlah besar. Di bulan Februari, setelah mendapat kerugian sebesar USD 4,4 miliar di kuartal terakhir. Di tahun ke-9 atau tahun terakhirnya, 2017, Verizon resmi membeli Yahoo setelah sesi penawaran yang sangat panjang dengan berbagai perusahaan dan konsorsium. Akhirnya Yahoo dibeli seharga USD 4,83 miliar, sekitar 71 triliun. Macam-macam produk Yahoo. Pertama, ada Yahoo Mail, kedua Yahoo News, ketiga Yahoo Finance, keempat My Yahoo, yang kelima Yahoo Shopping, yang keenam Yahoo Search, yang ketujuh Yahoo Download, yang kedelapan Yahoo Answer, yang kesembilan Yahoo Sports Fantasy, yang ke-10 Yahoo Groups, yang ke-11 Yahoo Downloads, dan yang terakhir Flickr. Perkenalkan, nama saya Wan Fetiani dengan nomor NIM 231011200053. Di sini saya akan menjelaskan beberapa keunggulan dan kekurangan Yahoo. Keunggulan Yahoo Mail. 1. Yahoo Mail bisa mengunduh sekaligus berbagai jenis file yang terlampir dan seluruhnya bisa langsung jadi file yang sudah terkompresi. 2. Saat mengirimkan email dari Yahoo Mail bisa melampirkan data file dengan ukuran hingga 25 MB. 3. Yahoo menyediakan kuota penyimpanan email yang besar, bisa menyimpan email sampai 1 GB. 4. Selain untuk menerima dan mengirimkan email, Yahoo Mail juga menyajikan berita atau info terkini tanpa harus keluar dari Yahoo Mail. Kekurangan Yahoo Mail. 1. Pesan di Yahoo Mail tidak bisa dibedakan berdasarkan kategori, sementara Gmail akan memisahkan mana email utama, email promosi, dan email sosial media. 2. Tampilannya cukup membosankan. Yahoo Mail memang terkesan kuno jika dibandingkan dengan Gmail. Hal ini karena Yahoo Mail perlu berinovasi dan memberi terobosan baru. 3. Banyaknya iklan. Ketika membuka Yahoo Mail melalui komputer atau laptop, biasanya di sebelah kanan akan terdapat iklan. Hal ini membuat tampilannya menjadi tidak bersih. Penyebab kegagalan dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis.
1. Ketidakmampuan mengikuti perubahan teknologi. Salah satu faktor utama kegagalan Yahoo adalah ketidakmampuannya untuk mengikuti perubahan teknologi dengan cepat. Munculnya Google sebagai pemimpin dalam pencarian online dan kemunculan platform-platform media sosial seperti Facebook mengungkapkan ketidakmampuan Yahoo untuk beradaptasi dan menginovasi sesuai kebutuhan pasar yang berkembang. 2. Ketidakjelasan visi strategis. Yahoo mengalami masalah ketidakjelasan visi strategis, terutama setelah beberapa pergantian kepemimpinan. Perubahan-perubahan ini menciptakan ketidakpastian mengenai arah strategis perusahaan dan mengakibatkan kebingungan dalam hal fokus bisnis yang seharusnya diambil. 3. Kurangnya inovasi dalam model bisnis. Yahoo terlambat mengadopsi model bisnis baru yang mengandalkan iklan digital. Model bisnis tradisionalnya, terutama yang terfokus pada iklan display, tidak dapat bersaing secara efektif dengan model bisnis baru yang muncul di era internet yang terus berubah. 4. Kesalahan keamanan dan pelanggaran data. Kejadian pelanggaran keamanan besar-besaran pada tahun 2013 dan pelanggaran data lainnya menyebabkan kerugian signifikan pada reputasi Yahoo. Kegagalan dalam menjaga keamanan data pelanggan menyebabkan kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. 5. Kurangnya fokus pada pengalaman pengguna. Seiring waktu, Yahoo kehilangan fokus pada pengalaman pengguna yang unggul. Peningkatan pesaing seperti Google yang menawarkan layanan lebih inovatif dan lebih ramah pengguna membuat Yahoo kehilangan pangsa pasar. Nah, kesimpulannya adalah Yahoo yang awalnya menjadi raksasa internet mengalami perjalanan yang penuh tantangan dan akhirnya menghadapi kegagalan dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis yang adaptif. Kombinasi dari faktor-faktor tersebut menyebabkan penurunan yang signifikan dalam nilai dan reputasi perusahaan. Mengajukan pelajaran berharga tentang pentingnya adaptasi dan inovasi dalam menjalankan bisnis di era yang terus berubah. Audio Jungle.